Hai, sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi ya di program acara 10 Amazing. Tentunya hanya dari TV 10 dong, yang selalu memberikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Kalau minggu lalu kita sudah membahas 10 makanan khas Ramadan, kali ini kita akan membahas 10 makanan khas Timur Tengah yang populer di Indonesia. Pasti bakal bikin ngiler ya sahabat 10 Amazing. Sabar ya. Mungkin sahabat 10 Amazing sudah ada yang tahu nih beberapa macam makanan khas Timur Tengah yang ada di Indonesia. Mungkin juga sudah sering makan makanan khas Timur Tengah ini sahabat 10 Amazing. Timur Tengah memiliki kebudayaan yang menarik dan khas serta dikenal oleh dunia. Makanan khas Timur Tengah identik dengan makanan yang kaya rempah-rempah seperti masakan Indonesia. Karena ciri khasnya, makanan tersebut mudah ditemukan di Indonesia, khususnya saat bulan Ramadan. Tak hanya lezat, cita rasa dari beragam makanan dari Timur Tengah sangat unik karena kaya akan bumbu dan juga rempah. Langsung saja ya sahabat 10 Amazing, check it out! Number 1. Yang pertama, kebab. Nama kebab berasal dari bahasa Arab kabab. Kebab berarti memanggang. Istilah ini juga bisa disebut sebagai olahan daging yang dicampur dengan rempah-rempah. Pada dasarnya, kebab adalah makanan khas yang berasal dari wilayah Timur Tengah, tepatnya di negara Turki. Makanan yang satu ini pada awalnya memiliki berbagai macam sebutan, mulai dari kebab, kebob, kabab, kabob, kebaf, dan kepaf. Sampai akhirnya dikenal secara luas dengan nama kebab. Kebab merupakan olahan daging sapi atau kambing yang dipanggang kemudian diiris-iris dan ditambah dengan sayuran segar dan mayones. Lalu dibalut dengan kulit tortilla. Kebab sangat populer di Indonesia. Kebab sudah banyak disesuaikan dengan lidah Indonesia ini sahabat 10 Amazing, di mana ditambahkan saus pedas, sayuran, dan juga bawang bombay. Di negara asalnya, kebab ini memiliki banyak pilihan isian seperti daging ayam, sapi, domba, bahkan ikan, yang tentunya memiliki cita rasa yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kebab yang ditemui di negara-negara lain. Di balik kelezatan dan kenikmatan kebab, bahan-bahan yang terdapat dalam makanan ini juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti irisan daging sapi atau ayam, sayuran seperti selada, tomat, dan juga bawang bombay, dan juga saus. Kebab ini dipercaya memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, seperti untuk meningkatkan kinerja dan kecerdasan otak, mencegah anemia dan juga obesitas, sekaligus sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh. Number 2. Kalau barusan kita bahas tentang kebab nih sahabat 10 Amazing, sekarang kita bahas nasi kebuli. Nasi kebuli adalah hidangan nasi peranakan Arab yang populer. Perpaduan kayu manis, cengkih, kapulaga, dan jintan yang aromatik merupakan ciri khasnya. Nasi kebuli adalah hidangan nasi kaya akan rempah, dengan aroma khas bercita rasa gurih. Hidangan yang identik dengan Timur Tengah ini sangat populer di kalangan warga Betawi, begitu pula pada masyarakat keturunan Arab di Indonesia. Sejarah keberadaan nasi kebuli di tanah air ini merupakan adaptasi dari masakan Timur Tengah yang kemudian dipopulerkan oleh warga Betawi. Nasi kebuli versi Timur Tengah lebih mirip dengan kabuli palau daripada nasi kebuli versi Indonesia. Kata pilaf, palau, atau palau secara sederhana berarti hidangan nasi yang dimasak dengan kaldu berbumbu. Menurut sejarah, hidangan tersebut dibawa ke Timur Tengah dari anak benua India dan Asia Tengah. Salah satu perbedaannya adalah adanya parutan wortel dan mungkin kismis di nasi kebuli versi Timur Tengah atau Afghanistan.
Nasi kebuli biasa disajikan dan menjadi makanan spesial pada perayaan keagamaan Islam seperti Maulid, Lebaran, dan Hari Raya Kurban. Nasi kebuli dimasak bersama kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin. Disajikan bersama daging kambing goreng, taburan kismis, dan bawang goreng. Nasi kebuli ini memiliki ciri khas rasa dan aroma seperti kari, dan aroma kapulaga terasa lebih menonjol. Nasi kebuli hampir mirip dengan nasi biryani, namun nasi biryani berwarna agak kuning dan terasa sedikit rasa pedas dan aroma kunyit. Bikin ngiler ya pastinya sahabat 10 Amazing. Number 3. Kali ini kita bahas yang berkuah dan bersantan yuk sahabat 10 Amazing. Daging kambing merupakan salah satu bahan makanan yang cukup mudah diolah menjadi berbagai macam makanan yang enak. Salah satu masakan berbahan dasar daging kambing yang cukup populer dan diminati masyarakat adalah kari kambing. Kari kambing adalah sejenis masakan kari yang menggunakan bahan baku daging kambing. Kari adalah salah satu jenis masakan khas Asia Tengah, khususnya India dan Timur Tengah. Namun, kini kari sudah bisa diadopsi ke dalam masakan kita sehari-hari. Di Indonesia, kari pertama kali dikenal di Aceh, baru menyebar ke wilayah lainnya. Biasanya kari ini dipadukan dengan daging sapi atau kambing, terutama dengan daging kambing. Kare atau kari ini umum ditemukan di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di Indonesia, masakan ini biasanya disajikan bersama roti canai atau nasi hangat. Kari kambing populer di kalangan umat Muslim. Hidangan ini menjadi populer saat hari besar Idul Adha, di mana kambing menjadi salah satu jenis hewan yang biasa dikurbankan. Layaknya masakan kari pada umumnya, kari kambing ini memiliki kuah yang kental dan bersantan, dengan campuran rempah-rempah yang beragam juga menghasilkan cita rasa yang kaya dan kuat dalam masakan ini. Ada berbagai variasi masakan kari ini, salah satunya penggunaan daging domba untuk menggantikan daging kambing, atau menambahkan kentang sebagai bahan pelengkap. Bahkan ada pula variasi kari kambing tanpa menggunakan santan sahabat 10 Amazing. Bikin ngiler ya sahabat 10 Amazing. Number 4. Lanjut lagi ya sahabat 10 Amazing. Gorengan seperti bakwan, tahu isi, mendoan, dan pisang goreng memang nikmat nih sahabat 10 Amazing. Namun belakangan ada gorengan dari Timur Tengah yang cukup digandrungi, yakni samosa. Apakah itu? Samosa. Saat ini samosa atau disebut juga sambosa lebih dikenal sebagai cemilan khas Timur Tengah dan India. Bentuknya segitiga dengan isian yang bervariasi. Mungkin sekilas mengingatkan masyarakat Indonesia dengan pastel sebagai salah satu jajanan pasar yang banyak disukai. Di Indonesia, samosa dipercaya dibawa oleh para pedagang dari Arab dan Gujarat. Lalu kemudian menjadi terkenal sejak diperkenalkan dan dipromosikan oleh restoran Arab dan India. Biasanya di Indonesia disebut dengan sambosa atau samosa, serta berisi campuran sayur dengan daging. Perpaduan antara gurih dan pedas dari rasa samosa tradisional sangat cocok untuk semua kalangan. Samosa adalah pastry goreng berbentuk segitiga yang secara tradisional berisi kentang rebus, kacang kapri, bawang bombay, daun ketumbar, panir maupun daging. Warna kulitnya kuning hingga keemasan ketika digoreng. Makanan ini terkenal di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ada juga samosa yang diisi dengan sayuran sebagai samosa vegetarian. Salah satu karakteristik lain dari cemilan ini yaitu penggunaan bumbu kari pada bahan isian. Rasanya sangat bervariasi tergantung isi di dalamnya, mulai dari manis hingga gurih. Perbedaan rasa ini terutama disebabkan karena samosa kini berkembang dan dimodifikasi dengan isian yang dimodernisasi. Misalnya samosa coklat kelapa, samosa alpukat telur, samosa keju, hingga samosa ayam pedas.
Number 5. Kita lanjut lagi sahabat 10 Amazing. Selanjutnya ada baklava. Baklava adalah makanan penutup tradisional populer dari Turki atau Turkiye. Rasa baklava manis legit, kaya rasa dan teksturnya renyah. Baklava ini adalah sejenis makanan ringan di kawasan Turki dan daerah-daerah tempat mantan kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Makanan ini terdiri dari kacang walnut atau pistache yang dicincang dan diberi pemanis, gula atau madu, kemudian dibungkus adonan roti tipis. Baklava sendiri sudah sangat lama didokumentasikan. Salah satu bukti tertua ialah resep baklava di dalam sebuah buku resep dari abad ke-14 yang ditemukan di Tiongkok. Dalam buku resep ini, baklava disebut gulak. Resep baklava sendiri bervariasi. Terdapat bahan penting yaitu lembaran phyllo, sirup manis, atau campuran madu, jus, dan rempah-rempah, kacang-kacangan yang seringkali pistachio, dan mentega. Seperti kue pastry lainnya, baklava ini dibuat dengan mengoleskan mentega dalam beberapa lembaran tipis phyllo, ditambahkan kacang, gula, dan juga rempah-rempah. Baklava kemudian dipanggang. Setelah itu disiram sirup berbahan dasar madu, dibiarkan hingga meresap ke dalam lapisan yang ditumpuk. Ada berbagai macam isian kacang selain pistachio, contohnya kenari, hazelnut, atau kombinasi dari berbagai kacang. Selain itu, beberapa baklava memiliki isian krim dan dibuat dengan susu juga. Baklava dapat dipotong menjadi berbagai bentuk dan ukuran, bahkan digulung. Baru 5 ya sahabat 10 Amazing yang kita sampaikan. Masih ada 5 lagi makanan khas Timur Tengah yang populer di Indonesia. Makanya jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing. Tetap stay tune di TV 10 yang menginspirasi dan edukasi. Sahabat 10 Amazing masih stay di TV 10 kan? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah sampaikan 5 makanan khas Timur Tengah yang populer di Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke 5 makanan khas Timur Tengah yang populer di Indonesia berikutnya. Masih penasaran kan? Yuk langsung saja. Number 6. Kuliner khas Timur Tengah selanjutnya adalah roti Mariam nih sahabat 10 Amazing. Kedai roti Mariam mulai menjamur beberapa tahun belakangan di banyak titik kota di Indonesia. Roti Mariam atau roti canai telah dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika pedagang Arab datang dan membawanya ke negara kita. Hingga saat ini, masyarakat keturunan Timur Tengah sering menikmati olahan roti ini seakan sudah melekat dengan tradisi mereka. Biasanya makanan ini disajikan saat sarapan atau juga sebagai camilan larut malam. Makanan yang memiliki nama unik ini sebenarnya hampir sama dengan roti cane dan roti prata. Ketiganya memiliki rasa yang hampir sama yaitu tawar cenderung gurih. Tidak hanya itu, roti ini juga memiliki bentuk yang hampir sama. Makanan ini memiliki banyak julukan karena dari beberapa daerah atau bahkan negara yang menggunakan nama dengan versi yang berbeda. Makanan ini identik dengan makanan orang Arab, karena awalnya hanya ditemukan pada kampung Arab atau kampung khas Timur Tengah. Roti Mariam ini memiliki ciri yang unik. Ciri khas yang dimiliki makanan ini yaitu tekstur yang hampir menyerupai jaring-jaring yang menyatu. Terdapat lapisan tetapi tidak menempel satu sama lain. Menurut tradisi, roti Mariam biasa dikonsumsi saat sarapan dengan diberi taburan gula dan bisa juga menggunakan madu. Makanan ini berbentuk bulat ceper dengan rasa yang gurih. Bagi beberapa orang, mereka lebih menyukai mengkonsumsi roti Mariam sebagai makanan utama sehari-hari dibandingkan menyantap nasi. Kandungan karbohidrat dalam roti Mariam yang lebih tinggi dibandingkan nasi tentunya bisa mencukupi kebutuhan energi tubuh kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Kandungan lemak dalam roti Maryam juga lebih rendah dibandingkan dengan nasi. Sehingga untuk orang obesitas mengkonsumsi roti Maryam tanpa tambah isian yang berlebih dapat menjadi solusi untuk menurunkan berat badan. Serat dalam roti Maryam juga tergolong tinggi yang baik bagi tubuh kita. Tetapi jenis makanan ini cukup sulit dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita. Sehingga jika mempunyai gangguan pencernaan, lebih baik untuk tidak terlalu sering mengkonsumsinya. Number 7. Kalau di segmen 1 tadi kita sudah bahas nasi kebuli sahabat 10 Amazing, tak cuma nasi kebuli loh, masih ada kuliner nasi khas Timur Tengah lainnya, yakni nasi biryani. Ciri khas dari nasi ini adalah butiran berasnya yang lebih panjang dan warnanya yang lebih kekuningan. Meskipun juga kaya akan rempah-rempah khas Timur Tengah, yang membuat kuliner nasi khas Timur Tengah ini khas adalah penggunaan yogurt dalam pengolahannya. Nasi biryani atau biryani adalah hidangan berupa nasi yang biasanya dari beras basmati. Nasi ini dimasak dengan rempah-rempah lalu ditambah dengan sayuran atau daging seperti ayam, kambing, ikan, udang, atau sapi. Makanan ini berasal dari Asia Selatan yakni India dan Pakistan. Di Indonesia dan Malaysia, hidangan ini disebut dengan tambahan kata nasi, nasi biryani, nasi biryani, nasi biryani, atau nasi biryani. Nama hidangan ini berasal dari bahasa Persia beryan, yang berarti goreng atau panggang. Pada zaman dulu, beras digoreng di dalam minyak samin sebelum direbus di dalam air bersama rempah-rempah hingga setengah matang. Pelancong dan pedagang dari bangsa Persia memperkenalkan cara memasak biryani kepada orang India dan Pakistan. Hidangan ini tidak hanya populer di India dan Pakistan saja, melainkan juga di Irak, Iran, Afghanistan, Bangladesh, dan kalangan penduduk Muslim Sri Lanka. Nasi biryani diketahui telah ada sejak abad ke-18 dan ke-19. Menurut sejarahnya, sahabat 10 Amazing, hidangan ini merupakan hasil kreasi Mumtaz Mahal, istri dari Shah Jahan, raja kelima dari dinasti Moghul di India. Saking senangnya dengan dunia memasak, konon Mumtazlah yang pertama kali menciptakan biryani. Nasi biryani sering disamakan dengan nasi pilaf dan nasi kebuli. Secara khusus, nasi biryani ini berbeda dengan pilaf dalam hal memasak. Rempah adalah kunci utama dari rasa nasi biryani yang menggugah selera. Setidaknya ada 15 jenis rempah yang digunakan, termasuk ghee, pala, bunga pala, kapulaga, cengkeh, kayu manis, lada, daun salam, ketumbar, daun ketumbar, jahe, kunyit atau saffron. Sementara untuk bumbunya biasa menggunakan bubuk cabai, kunyit, bawang, tomat, daun mint, bawang putih, serta garam masala. Pada jenis biryani nafratan rasanya sedikit manis karena ada penambahan kismis, kacang mete, serta buah-buahan lain. Bikin ngiler ya sahabat 10 Amazing. Number 8. Nasi kebuli dan nasi biryani sudah kita bahas sahabat 10 Amazing. Sekarang ada nasi khas Timur Tengah lagi nih sahabat 10 Amazing. Meskipun sekilas terlihat seperti nasi biryani, kuliner khas Timur Tengah selanjutnya ini memiliki sedikit perbedaan rasa. Nasi mandi memiliki rasa lebih gurih dan rasa rempah-rempah yang lebih ringan karena jenis rempah-rempah yang digunakan untuk membuat kedua makanan khas Timur Tengah ini sedikit berbeda. Sebagai pelengkap, nasi mandi kerap disajikan dengan taburan kismis atau kurma. Nasi mandi berasal dari Yaman dan menjadi makanan populer di kalangan orang-orang Hadrami. Nasi mandi sendiri sangat terkenal di negara Yaman, Oman, dan Arab Saudi. Bahan utama yang digunakan terdiri dari rempah seperti kapulaga, cumin, kayu manis, dan lada hitam. Nasi mandi memiliki warna yang cenderung terang yaitu kuning dan putih yang berasal dari rempah saffron khas Timur Tengah.
Campuran bahan, bumbu, dan rempah dalam nasi mandi membuat sajian ini terasa gurih serta aromanya cukup kuat. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat nasi mandi adalah daging kambing atau daging ayam. Selain karena rempah, aroma nasi mandi juga berasal dari pemasakannya yang menggunakan bara. Cara membuat nasi mandi diawali dengan memasak daging kambing untuk mendapatkan kaldunya. Setelah itu, bumbu dan beberapa rempah yang digunakan harus ditumis sebentar. Lalu ditambahkan beras dan kaldu kambing atau ayam. Kaldu dimasak bersama tumisan di atas api kecil. Setelah mendidih, barulah bumbu dimasukkan. Panas api yang digunakan untuk membuat nasi mandi berasal dari bara, sehingga aroma asapnya lumayan tercium. Nasi mandi punya rasa yang khas dengan dominan gurih dari penggunaan rempah apron tersebut. Rasa gurih tersebut juga didapat dari proses memasaknya yang unik, yakni teknik tanur. Teknik tanur terbilang unik dengan proses meneteskan bumbu ke nasi dari kambing oven yang digantung di atas nasi yang sedang dimasak di atas bara. Sudah bisa dibayangkan kan sahabat 10 Amazing bagaimana nikmatnya nasi mandi ini. Number 9. Next ya sahabat 10 Amazing, kita akan bahas makanan yang dari kacang-kacangan nih sahabat 10 Amazing. Hummus. Hummus dalam bahasa Arab berarti kacang Arab. Hummus merupakan olahan kacang Arab yang dihaluskan menyerupai sebuah saus atau selai. Kacang Arab yang dihaluskan kemudian dicampur dengan tahini atau pasta yang terbuat dari biji wijen, minyak zaitun, jus lemon, bawang putih, dan garam. Hummus biasa disantap dengan roti. Hummus ini memiliki tekstur yang lembut sehingga seringkali menjadi pendamping beberapa makanan lezat Timur Tengah lainnya. Selain terkenal dengan kelezatannya, hummus ini juga memiliki sejumlah fakta menarik yang patut diketahui nih sahabat 10 Amazing. Selain mudah untuk dimasak, hummus juga merupakan makanan yang sehat karena memiliki kandungan yang baik di dalamnya seperti terdapat sumber zat seng, asam folat, serta karbohidrat. Sehingga makanan ini juga cocok untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain terkenal sebagai makanan tradisional, sebenarnya hummus ini juga sangat populer di berbagai belahan Timur Tengah loh, sahabat 10 Amazing, bahkan termasuk Turki dan Afrika Utara. Inilah yang membuat hummus semakin menjadi salah satu primadona makanan yang patut untuk dicoba. Gimana sahabat 10 Amazing, tertarik juga mau mencoba? Number 10. Sahabat 10 Amazing, banyak yang mengatakan kuliner khas Timur Tengah selanjutnya ini adalah saladnya Timur Tengah. Dibuat dari berbagai jenis sayur-sayuran yang dicacah kecil dan diolah bersama bumbu khas Timur Tengah, tabbouleh tentu memiliki rasa menyegarkan yang berbeda dari salad pada umumnya. Bagi sahabat 10 Amazing yang bosan menyantap salad buah dan sayuran, tidak ada salahnya mencoba membuat salad ala Timur Tengah tabbouleh. Sebenarnya, cara membuatnya sama dengan salad pada umumnya. Hanya saja, tabbouleh ini dibuat dengan menggunakan bulgur yang terbuat dari berbagai jenis gandum dan memiliki serat yang sangat tinggi. Bulgur sendiri adalah gandum yang kaya akan serat dan protein, kalium, zat besi, dan juga memiliki indeks glikemik rendah. Tabbouleh yang biasanya terbuat dari tomat, potongan peterseli, mint, bulgur, daun bawang dan dibumbui dengan minyak zaitun, perasan lemon dan juga garam. Beberapa variasi menambahkan bawang putih atau selada atau menggunakan couscous sebagai pengganti bulgur. Dalam satu cangkir tabbouleh ini, sahabat 10 Amazing dapat memenuhi sekitar 10% kebutuhan serat bagi pria dan 12% bagi wanita. Tabbouleh ini enak disantap dengan hummus, pita bread, dan beberapa jenis makanan khas Timur Tengah lainnya. Tabbouleh diambil sedikit atau dicocol dengan sepotong kecil pita bread dan langsung dimakan. Bisa juga tabbouleh ini diisikan pada pita bread lalu digulung dan dimakan.
Oke, sahabat 10 Amazing, itulah tadi 10 makanan khas Timur Tengah yang populer di Indonesia. Semoga bermanfaat ya sahabat 10 Amazing. Nantikan terus ya 10 Amazing episode berikutnya. Tentunya hanya di saluran TV kesayangan Anda ini, TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Bye-bye.